banyak sekali perintah Tuhan, mulai dari perjanjian lama kita tahu juga bahwa ada 10 perintah. Namun perintah baru di dalam perjanjian baru mengingatkan saudara dan saya tentang kasih. Dan kasih ini jangan salah, bukan dikasihi, tapi mengasihi. Katakan sama-sama dengan saya, mengasihi. Supaya saudara dan saya saling mengasihi, kata firman Tuhan, saudara. Karena kalau kita ganti kata me dengan dikasihi, maka seringkali mohon maaf Bapak Ibu kita suka menuntut. Bayangkan ya kalau suami dan istri mintanya saling dikasihi. Wah, coba kalau kurang perhatian sedikit marah Bapak Ibu. Cemberut wajahnya ya. Orang tua dan anak, adik dan kakak. Maka mari kita belajar mengasihi, bukan dikasihi. Katakan sama-sama dengan saya, mengasihi. Kalau dikasihi memang kita dikasihi Tuhan. Itu tidak salah Bapak Ibu ya. Tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita bukan dikasihi, tapi kita mengasihi. Bulan Februari, tema kita adalah true love, ya. Kasih yang sesungguhnya. Katakan sama-sama dengan saya, kasih yang sesungguhnya. Saudara, kasih yang sesungguhnya ini belajar dari teladan Tuhan Yesus. Karena kasih manusia ini selalu ada udang di balik siomay, ya. Kalau zaman dulu kan udang di balik batu, kalau zaman sekarang udang di balik siomay. Di balik siomay selalu ada udang ya Bapak Ibu ya. Kasih manusia itu selalu ada apanya. Jadi kasih manusia itu selalu ada pamrih ya. Aku mengasihi dia karena apa saudara? Dia mungkin istriku, suamiku, atau dia baik ya, atau apalagi dia anakku, apalagi saudara. Itu kan kasih dengan pamrih. Tapi belajar dari Tuhan Yesus, kasih tanpa pamrih Bapak Ibu. Manusia, saudara pasti tahu ya bagaimana sifat buruknya manusia, tapi Tuhan tetap mengasihi. Kita mau belajar sungguh-sungguh dari kasih Allah yang luar biasa. Saudara, saya ingin ajak lagi baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saya mau ajak Bapak Ibu kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan, saudara mengenal Tuhan? Amen. Saudara cinta Tuhan? Amen. Maka kita harus saling mengasihi. Hari ini memang agak beda sedikit nih Bapak Ibu. Kita juga berdoa bersyukur. Hari ini setelah ibadah akan dibagikan kupon Bapak Ibu. Kupon itu untuk ngambil makanan di ala rasa. Ya, Bapak Ibu tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, jadi bersyukur kami gereja tidak saat ini tidak berkelebihan Bapak Ibu. Tapi kami selalu rindu menjadi berkat. Di sana buka, ayo kita memberkati yang di sana. Ya, tidak gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu menikmati berkat tapi gereja membayar ke sana. Dan saya juga tadi bilang kita tidak membayar dengan harga promo Bapak Ibu. Karena kalau harga promo rugi mereka. Keberadaan kita tidak boleh merugikan orang Bapak Ibu. Kita harus menjadi berkat buat orang. Menjadi berkat tidak harus kaya dulu Bapak Ibu. Tidak harus berlimpah ruah ya Bapak Ibu ya. Tapi dimulai dari hal sederhana. Barang siapa setia dengan perkara kecil, dia juga setia dengan perkara besar. Ya, saya boleh undang Ibu Gembala karena kalau nggak salah promonya ada 2 orang. Nanti nggak khotbah salahin, saya maju dulu ke depan, ada mic-nya nggak di situ? Kita khotbah berdua. Nggak panjang kok, mungkin 1 jam. Enggak. Enggak, ini jam berapa ya sekarang ya? Saudara 5 menit, 10 menit selesai ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat kupon, tapi harus langsung ditukarkan di sana. Karena kuponnya cuma berapa siang ini aja. Tapi minumnya sudah disediakan ya siap minumnya. Minumnya ambil dari kita ya. Karena di sana cuma makanan saja. Puji Tuhan. Shalom. Nah, hari ini kami boleh sharing berdua ya. Karena juga memang pas kita pakai baju pink. Ya kami sharing apa? Memang saya nggak bilang-bilang memang ya kan. Supaya ngetes kira-kira siap atau tidak kan. Puji Tuhan kami membangun rumah tangga 28 tahun ya. 28 tahun, 3 anak, dan 1 cucu ya Bapak Ibu ya. Nah kita mau belajar tentang mengasihi. Bagaimana menurut Ibu Gembala? Dikasihi, mengasihi. Kalau dikasihi kan cenderung menuntut terlalu banyak. Kalau mengasihi berarti saling dulu-duluan memberi perhatian. Betul nggak Ibu Gembala?
Gembala. Coba kalau cerita pengalaman 28 tahun bagaimana supaya bisa selalu saling, apa kita aman-aman 28 tahun, ada ribut-ribut kecil nggak? Ribut juga Bapak Ibu. Kesal juga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang nyebelin ini. Kadang-kadang buat sakit hati. Tapi ya bukan sakit hati karena apa ya, kadang ya apa ya, kita manusia ya, kadang-kadang kita punya ekspektasi maunya begini. Kadang-kadang ya manusia juga terbatas. Kadang suami juga mungkin dalam keadaan capek, dalam keadaan banyak masalah atau apa, kita maunya gini-gini, akhirnya kita sendiri yang sakit hati, kok nggak sesuai sih dengan apa aku mau. Kadang-kadang mungkin ya Berarti nggak boleh menuntut terlalu banyak ya. kita gini, kalau kita mau kita mendapat sesuatu yang baik, kita harus tabur yang baik. Jangan mau mana dilayani, mana dicintai, mana dikasihi, tapi marilah kita melayani, mengasihi, memperhatikan. Nah, otomatis apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Dulu suami saya ini kan, dia ini kan anak tunggal, jadi itu egoisnya kuadratnya berapa ya? Mau-maunya tuh harus dilayani di semuanya, diperhatikan, dikasih, dicintai. Pokoknya karena nah, mohon maaf ya karena undang saya ke sini. Jadi saya banyak ngomong daripada Bapak Gembala. Jangan terlalu banyak berinteraksi ya. Cuma mau sharing bahwa kami puji Tuhan bisa sampai saat ini itu bukan karena keluarga kami, tapi semua karena Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, lebih baik kita jadi pelaku. Kalau kita nggak mau punya masalah, lakukan aja firman Tuhan. Itu pasti aman. Kalau kita nggak lakukan firman Tuhan, itu masalah silih berganti akan datang dalam kehidupan keluarga. Jadi kok adem-adem ayam, siapa bilang ada masalah? Kok saling mencintai? Iya memang saling mencintai. Besok kata anak-anak saya katanya, mama bucin banget sama papa ya. Terus nanti besok dia bilang, ini papa bucin banget ya sama mama. Ya, ini dalam artian positif kan, negatif. Iya, maksudnya ya semakin di dalam Tuhan semakin mencintai. Ada orang bilang, ih udah nikah berapa tahun ya? Aku aja 5 tahun sama pasangan aku udah bosan, aku gak bercanda sama dia. Kamu tuh kayaknya kemana-mana berdua nempel terus kayak rangkok. Iya dong, aku panci menutupnya. Jadi harus sama-sama. Jadi kalau di dalam Tuhan melakukan firman Tuhan, pasti saling mengasihi, pasti saling mencintai, dan dari situ berkat Tuhan pasti bercurah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu ini cerita, saya ini kan anak juga egois, terus kemudian kasar, saya saku ini, kemudian, jadi kalau saya dulu nih kalau makan, saya tuh suka makan emping Bapak Ibu. Jadi kalau saya makan itu harus ada emping gitu. Kalau dia ambil emping saya satu, dia bisa marah luar biasa. Ada orang saya loh. Itu loh, ini cerita egoisnya kayak apa? Tempat banyak gitu, terus saya nungguin dia juga makan, saya sediain, terus cuma nyicip satu aja marahnya minta ampun, terus saya udah misek semua di makan. Besok saya nggak goreng lagi ya, biar saya goreng sendiri. Tapi itu kan proses, nah, didoakan, tabur yang baik, maka makin hari sudah nggak seperti itu. Jadi nggak usah minta pun semuanya, kita kasih aja. Makanya dari situ kita belajar bahwa kalau mau orang lain berubah harus mulai dari kita, Bapak Ibu. Kita yang harus berubah dulu. Ingat, tidak boleh menghakimi siapapun. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak boleh menghakimi siapapun. Firman Tuhan itu buat kita masing-masing. Kalau ada teguran buat masing-masing kita. Bukan jangan pakai firman teguran kita. Jangan Bapak Ibu, itu berarti kita nggak mengasihi. Kalau kita mengasihi, maka pakailah kasih untuk memberkati orang lain. Kalau kita mengasihi, jangan pakai firman untuk tegur orang. Coba bayangkan kalau suami dan istri saling tegur pakai firman. Baik istri, tanduklah suaminya. Tunduk suami. Tunduk suami. Terus kemudian suami bilang, ingat ya, firman Tuhan bilang, kamu harus tunduk. Nah, ya kan? Gak boleh seperti itu. Ketika saya bicara, saya harus bicara firman Tuhan tentang saya. Hai, istri, ingat suami harus mengasihi. Nah gitu, jadi jangan dibalik gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai firman untuk diri kita, aman sentosa Bapak Ibu. Ada masalah persoalan, ada. Jangan bilang bahwa semua yang namanya itu kan pasti ada masalah, ada persoalan. Tapi saya percaya kasih Allah yang mengalir dengan luar biasa akan memenuhi setiap kita. Amin. Makanya saya suka bilang juga, kalau anak-anak muda yang pacaran, gimana? Kalau jatuh,
Mana yang sakit? Mau ke dokter mana? Waduh, kalau kaki sakit apa? Ortopedik? Spesialis apa begitu? Kalau sudah menikah 5 tahun, jatuh? Mata taruh di mana? Bikin Jangan malu. bikin malu. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, tapi Biasanya- kalau kembali tuh dari dulu sampai sekarang memang agak egois dulu karena sifatnya cuma egois karena anak pertama. Tapi kasihnya itu luar Tunggal. biasa. Anak tunggal, tapi kasihnya itu luar biasa. Selama saya berumah tangga dengan suami saya, dia kalau marah pun, kalau sampai kayak capek, kalau apa gitu marah pun gak pernah tangan itu kena saya, gak pernah melempar sesuatu, gak pernah kasar kepada saya. Akhirnya dia mukul diri dia sendiri gitu. Ini dulu. Iya, Waktu dia berapa bilang tahun tadi, katanya Pak? apa ini persatuan berdua itu udah disatuin. Jadi kalau dia mukul diri pasti aku sakit. Dia memang sakit sih. Kan kasihan juga dia ditonton gitu kan. Aku gosok diri. Kan rasanya hati sakit. Jadi juga, cerita kan. ini membuktikan bahwa semua kita melewati proses, Bapak Ibu. Kalau lihat semuanya baik, langsung lewatin dulu proses. 28 tahun membangun rumah tangga. Memang belum lama Bapak Ibu, ada yang sudah lebih lama barangkali kan. Melewati proses Bapak Ibu. Tapi belajar untuk jangan nyakitin. Ya, kalau bisa jangan nyakitin siapa-siapa termasuk diri sendiri ya. Jadi apalagi orang lain, kalau nyakitin diri sendiri aja nggak mau, apalagi nyakitin orang lain. Jangan. Ingat, kalau mau jadi berkat, mau mengasihi, yang selalu dan tunggu saya begini. Tuhan gak akan percayakan banyak hal buat Bapak Ibu. Saudara tahu gereja ini Bapak Ibu ya, mengalami kesulitan banyak. Kami menetapkan hati untuk dimulai dari memberkati harus ada di tempat ini. Siapa yang ada di sini kita akan berkati. Dengan apa? Kita nggak punya dana sebenarnya ya Bu Sarwin. Tapi ya pokoknya memberkati aja. Doa terus tiba-tiba Tuhan taruh biar ada persediaan makanan di rumah Hul. Tuhan itu ayat perpuluhan, saya jarang membawa itu karena saya juga nggak mau sensitif. Bukan, maksudnya di rumah Tuhan harus ada persediaan makanan. Makanya tadi kita datang lebih awal, udah siapin sembako bagi yang membutuhkan di hari Minggu ya, jam 10 dan jam 1. Tapi kami selalu menyarankan Bapak Ibu berdoa supaya Bapak Ibu diberkati, sehingga nanti kesempatan itu Bapak Ibu bisa berikan juga kepada yang lain yang membutuhkan. Nanti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemarin kami baru KKR di Bandung. Saya ceritakan bagaimana waktu kami 17-18 tahun yang lalu ya, tinggalin pekerjaan, ditinggalin bisnisnya, kami sangat terpuruk sekali Bapak Ibu. Hidup kami sangat susah sekali. Gak ada mobil, gak ada rumah, sewa rumah kecil sekali, untuk makan aja sulit luar biasa. Hanya bawa uang 3.000 rupiah ke pasar jalan kaki, kemudian beli sayur kangkung berapa ya, 1.000 kalau nggak salah. Terus dia masak gitu Bapak Ibu. Sulit luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menyertai. Amin. Saya berapa? sulitnya Jam berapa? kenapa? Bukan. Ya. Karena saya mau bilang ini, sulitnya itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kehidupan kita berjalan terus seperti biasa. Terus saya sudah nggak punya usaha, otomatis sudah nggak ada pemasukan. Suami saya juga sudah tidak kerja, berarti apa yang ada pada kita, kehidupan berjalan sampai 5 tahun itu yang ada sampai habis, plus habis. Dan kita nggak mau mempermalukan nama Tuhan. Kita nggak mau minta saudara, nggak mau minta orang tua, nggak mau minta orang bilang ya, kamu gila kali ya, kamu kan dulu direktur, kenapa sampai minta-minta? Kok kamu katanya ikut Tuhan, kok minta-minta? Mempermalukan nama Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita habis Tuhan izinkan. Dan kita juga berpikir bahwa sekarang kita berpikir memang benar Tuhan izinkan bahwa semuanya yang ada yang kita peroleh dari dunia habis, agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang kita punya. Kita hanya berserah, berlutut, dan Tuhan kami berserah, biarlah Tuhan yang angkat semuanya, Tuhan yang turun tangan, kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, dan Tuhan memulihkan. Amin. Ya seperti itu. Boleh minta tim musik, waktunya sudah habis. Jadi tetap harus Mana kalau ngomong masih selesai. setia di dalam Tuhan. Sampai jam Kan 1 dia lebih. manggil gitu kan, Bapak Gembala manggil. Masih Jadi setuju ibadah saya hari ini agak berbicara beda lagi. sedikit ya. Pokoknya saya mau sampaikan bahwa kita itu punya Satu ayat Tuhan lagi ya, yang sama. next slide. Kita punya Tuhan sama. Kalau kami bisa mengalami pemulihan, kami bisa mengalami mujizat demi mujizat, sampai hari ini mujizat itu masih terjadi. Saya percaya Bapak Ibu semua juga pasti akan mengalami mujizat. Amin. Itu waktunya Tuhan. Setia terus, melekat terus, Tuhan lakukan firman
beban. Tapi jangan buka rahasia terlalu banyak. Datang lagi akan ada banyak kesaksian ibu saya. Bapak yang Ibu luar datang di biasa. gereja Mahram kami, doa subuh, doa malam selalu berdoa. Tuhan, siapa yang masuk di sini mengalami hadirat Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Hidup mereka tidak sama lagi, 6 bulan kemudian akan berbeda, 1 tahun kemudian akan berbeda. Kalau saudara sedang sulit, kami tahu itu sulit Bapak Ibu. Kami merasakan sulit yang luar biasa, dikejar-kejar, belum bayar uang sekolah. Banyak hal luar biasa Bapak Ibu, harus bolak-balik sekolah untuk minta dari guru agar bisa mundur. Dan kami gak bisa minta kemana-mana karena gak mau mempermalukan Tuhan Bapak Ibu. Kami minta sama Tuhan, langsung dapat gak dapat Bapak Ibu. Tapi ya itulah proses yang harus dilewatin. Tapi semua indah pada waktunya. Ya saudaraku yang terkasih, satu ayat terakhir, baca sama-sama yuk. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Boleh minta dikit? Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kasih.